Handball. Handball adalah ketika seorang pemain selain penjaga gawang menyentuh bola dengan tangan, lengan, atau pergelangan tangan. Namun, penjaga gawang juga bisa melakukan pelanggaran handball jika menyentuh bola di luar kotak penalti. Bagian tubuh yang dianggap handball adalah tangan dan lengan, mulai dari ujung jari hingga lengan atas sejajar dengan batas bawah ketiak. Tidak semua handball dianggap sebagai pelanggaran. Handball dianggap sebagai suatu pelanggaran jika seorang pemain dengan sengaja menyentuh bola dengan lengan atau tangan, atau seorang pemain yang memperbesar tubuhnya secara tidak wajar, sehingga lengan atau tangan pemain tersebut berisiko terkena bola. Seorang pemain mencetak gol ke gawang lawan secara langsung atau segera setelah bola tersebut tersentuh tangan atau lengan pemain tersebut, walau tidak disengaja, maka akan tetap dianggap sebagai pelanggaran. Namun, ada pengecualian pada kondisi tertentu di mana seorang pemain dianggap tidak handball, yaitu ketika tangan atau lengan pemain berada pada posisi alami sebagai konsekuensi atas gerakan tubuh. Misalnya, saat terjatuh atau menopang diri dan bola mengenai tangan, maka hal tersebut dianggap bukan pelanggaran. Jika pemain melakukan handball di dalam kotak penalti timnya, maka wasit akan memberikan tendangan penalti untuk tim lawan. Sedangkan jika pemain melakukan handball di luar kotak penalti, maka wasit akan memberikan tendangan bebas langsung untuk tim lawan. Jika wasit menganggap ada seorang pemain selain kiper yang terlihat sengaja menyentuh bola, apalagi dengan tujuan menghalau bola masuk ke gawang atau ke area pertahanannya, maka wasit biasanya akan memberikan kartu kuning bahkan kartu merah. Offside. Posisi offset dalam permainan sepak bola adalah ketika seorang pemain penyerang berada paling dekat dengan gawang tim yang bertahan dan hanya ada penjaga gawang setelah pemain tersebut. Hal ini dapat berupa seluruh badan pemain tersebut atau sebagian dari kepala, badan, atau kaki pemain yang lebih dekat ke garis gawang lawan. Sedangkan tangan dan lengan semua pemain termasuk penjaga gawang mulai dari ujung jari hingga batas atas lengan yang sejajar dengan batas bawah ketiak tidak dihitung sebagai offside. Offside dihitung ketika bola diumpan oleh rekan satu tim, bukan pada saat pemain tersebut menerima bola. Sementara itu, seorang pemain dianggap tidak berada dalam posisi offside jika pemain tersebut berada pada posisi sejajar dengan pemain kedua terakhir dari tim bertahan, atau ada dua pemain penyerang yang berada di posisi sejajar. Selain itu, seorang pemain tidak akan dianggap offside jika masih berada di area permainan sendiri atau menerima bola dari tendangan gawang, lemparan ke dalam, ataupun tendangan sudut. Sebenarnya, posisi offside sendiri bukan merupakan pelanggaran. Pelanggaran offside terjadi ketika seorang pemain berada dalam posisi offside memainkan atau menyentuh bola saat mendapat umpan dari rekannya, mengganggu lawan seperti menghalangi atau mengalihkan perhatian lawan, serta mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan bola hasil pantulan tiang dan mistar gawang atau pantulan dari rekan sendiri. Ketika pelanggaran offside terjadi, wasit akan memberikan tendangan bebas tidak langsung kepada tim lawan di tempat terjadinya pelanggaran. Sedangkan pada situasi di mana pemain mencetak gol setelah terperangkap offside, maka gol tersebut akan dianulir karena dianggap tidak sah. Diving. Diving adalah pelanggaran yang dilakukan pemain dengan berpura-pura terjatuh, dilanggar, ditekel, atau disakiti oleh pemain tim lawan. Tujuannya untuk menipu atau mengecoh wasit, supaya tim dari pemain yang melakukan diving mendapat tendangan bebas, bahkan tendangan penalti jika divingnya dilakukan di dalam kotak penalti. Tidak sedikit wasit profesional di berbagai liga di dunia yang tertipu dengan aksi diving ini. Hal ini sering memicu protes dan keributan dari para pemain tim yang dianggap melakukan pelanggaran, bahkan dari supporter sepak bola. Namun, tidak sedikit juga wasit profesional yang jeli dan melihat itu sebagai diving. Oleh sebab itu, praktik diving ini sangat berisiko dan berbahaya. Jika wasit menganggap itu sebagai diving, maka pemain tersebut dapat dihukum dengan kartu kuning sebagai peringatan atas perilaku tidak sportif. Bahkan, pemain yang melakukan diving dapat diberikan kartu merah jika diving tersebut dianggap tindakan yang sangat kasar dan disengaja, atau jika menyebabkan cedera serius pada pemain lain. Tackling. Tackling adalah teknik merebut bola dari pemain lawan dengan menjulurkan kaki untuk menghentikan laju bola atau pemain lawan. Tackling merupakan upaya untuk mengambil alih penguasaan bola dan mencegah lawan untuk mencetak gol atau menciptakan peluang. Tackling dapat dilakukan dari posisi berhadapan dengan lawan yang disebut block tackling, atau dengan cara mengejar dari samping atau belakang lawan yang disebut poke tackling. Sebenarnya, tackling sangat boleh dilakukan sebagai teknik merebut bola, asal tackle yang dilakukan berhasil mengenai bola atau merubah arah bola yang sebelumnya digiring oleh pemain lawan.
Hal itu biasanya disebut tackle bersih. Namun, jika pemain terlambat melakukan tackle sehingga bukannya mengenai atau merubah arah bola tetapi justru mengenai kaki pemain lawan, maka hal tersebut otomatis akan dianggap sebagai pelanggaran. Hukuman yang diberikan pada pelanggaran tackle dapat berupa tendangan bebas langsung, tendangan penalti, kartu kuning, bahkan kartu merah. Mendorong. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain sepak bola adalah mendorong pemain lawan. Pelanggaran juga dapat berupa menarik jersey lawan yang dilakukan dengan sengaja ketika permainan sedang berlangsung. Tindakan mendorong atau menarik dianggap sebagai tindakan yang tidak sportif, bahkan membahayakan. Oleh karena itu, wasit dapat memberikan peringatan atau kartu kuning untuk pelanggaran ringan dan kartu merah jika sampai mencederai lawan. Delay of the game. Delay of the game dalam sepak bola mengacu pada tindakan pemain atau tim yang sengaja memperlambat atau menunda jalannya pertandingan, biasanya pada menit-menit akhir atau saat unggul, untuk keuntungan waktu. Contoh tindakan delay of the game antara lain berpura-pura cedera atau kesakitan, memperlambat pengambilan bola, berjalan lambat saat pergantian pemain, dan menunda-nunda tendangan bebas atau tendangan gawang. Hukuman untuk pelanggaran ini dapat berupa teguran atau kartu kuning. Dangerous play, yaitu berbagai tindakan berbahaya yang sengaja dilakukan seorang pemain terhadap pemain lawan. Misalnya memukul, menerjang, menendang, mengangkat kaki terlalu tinggi, menabrak, hingga tackle berbahaya yang berpotensi menyebabkan cedera serius. Intinya, terkesan mencederai dengan sengaja. Tindakan-tindakan ini bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada beberapa anggota tubuh yang dijaga dan dianggap krusial jika dilanggar oleh pemain lawan, misalnya kepala, leher, dada, hingga alat vital. Swearing. Swearing merujuk pada tindakan pemain yang mengucapkan kata-kata kasar atau makian, baik kepada pemain lawan, wasit, atau ofisial pertandingan lainnya. Tindakan ini dianggap tidak sportif dan dapat dikenai sanksi, seperti kartu kuning atau kartu merah, tergantung pada tingkat keparahan dan konteksnya. Pelanggaran swearing dapat berupa mengucapkan kata-kata kasar atau makian, mengejek atau merendahkan lawan dengan tindakan atau bahasa tubuh, memprovokasi pemain lawan dengan kata-kata atau tindakan tertentu yang bisa memicu keributan, dan berdebat dengan wasit namun disertai dengan kata-kata kasar atau makian. Obstruction, yaitu tindakan menghalang-halangi tim lawan saat ingin merebut bola dengan berbagai cara. Misalnya dengan menarik baju, menahan anggota badan lawan dengan tangan, mendorong atau menolak pemain lawan, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini sering terjadi saat pertandingan sedang memanas atau saat suatu tim sedang berusaha mengejar ketertinggalan skor. Biasanya, wasit akan menganggap tindakan itu sebagai pelanggaran dan memberi teguran, hingga kartu kuning dan kartu merah jika pemain tersebut sudah berulang kali melakukannya. Spitting. Spitting atau meludah dapat menjadi sebuah pelanggaran jika dilakukan terhadap pemain lawan. Perilaku ini tidak diperkenankan karena terkesan menjijikan dan merendahkan pemain lawan, serta berpotensi menyebabkan keributan antar tim. Pelakunya bisa mendapat teguran, bahkan mendapat kartu kuning atau kartu merah dari wasit. Tindakan rasisme. Pelanggaran rasisme dalam sepak bola merujuk pada tindakan diskriminalisasi atau pelecehan terhadap pemain, ofisial, atau penggemar berdasarkan warna kulit, kebangsaan, atau etnis mereka. Ini bisa berupa hinaan verbal, gerakan tubuh yang merendahkan, atau bahkan kekerasan fisik. Tujuan utama tindakan rasisme dalam sepak bola adalah untuk merendahkan, mengintimidasi, atau membuat individu atau kelompok merasa tidak aman dan tidak diterima di lingkungan sepak bola. Rasisme merupakan tindakan yang paling tidak ditoleransi dalam sepak bola dan olahraga lainnya. Di Liga Inggris misalnya, terdapat kampanye anti-rasisme yang digalakkan dengan memasang patch pada jersey setiap tim yang bertuliskan "No Room for Racism". Tindakan rasisme tidak hanya akan dianggap sebagai pelanggaran dan diganjar kartu merah oleh wasit, melainkan juga berimbas pada obrolan publik dan citra pemain yang melakukan tindakan rasis. Melepas jersey. Melepas jersey dalam pertandingan sepak bola saat melakukan selebrasi gol adalah tindakan yang melanggar aturan dan akan diganjar kartu kuning oleh wasit. Larangan ini mulai diterapkan sejak tahun 2004. Alasan pelarangan melepas jersey saat selebrasi gol antara lain mengganggu jalannya pertandingan karena melepas dan memakai kembali jersey membutuhkan waktu yang dianggap dapat mengulur pertandingan.
Selebrasi melepas jersey berpotensi memprovokasi dan bisa memicu reaksi berlebihan dari pemain dan supporter lawan yang dapat memicu terjadinya kericuhan. Masalah komersial, di mana jersey yang dikenakan seorang pemain sepak bola merupakan media promosi bagi sponsor, sehingga melepas jersey dapat mengurangi visibilitas sponsor. Menghindari iklan atau promosi terselubung yang dilakukan oleh seorang pemain, misalnya iklan celana atau baju yang mereka kenakan di balik jersey bola. Menghindari tulisan provokatif, misalnya tulisan berbau politis, dan menghindari hal-hal yang lebih ekstrim, misalnya melepas jersey yang dilakukan oleh pemain sepak bola wanita.